Ora Samanina, selamat hari Minggu. Salam bagi kita semuanya, warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun kini kita masih menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita. Kami mengakuinya, kami ya Tuhan, kami yang Maha Kasih, yang selalu menuntun langkah kami, juga yang memberi pengharapan bagi kami. Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Marilah kita memuji Allah, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita bernyanyi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, kuatkanlah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan dulu, kita bernyanyi. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukanlah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kejut dan khawatir hati, sebab Tuhan Allahmu mencari engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah isi Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yang bangkit berdiri, kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Ya Tuhan Allah yang kuasa dan pengasih, berikan kami petunjuk di hadapan-Mu, mengingat betapa banyak dosa dan pelanggaran kami atas firman-Mu. Kami selalu tertahan dalam jalan kegelapan dan tidak mau kembali kepada jalan yang benar, karena kami berharap akan kehidupan kami yang lebih baik. Ternyata kami akan terjerumus kepada maut dan kematian. Ya Tuhan, kasihanilah kami, bawalah kami kembali kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ya Tuhan, kami yang memaksa, izinkanlah kami kembali ke jalan kebenaran-Mu, sehingga kami turut serta menyambut kedatangan-Mu untuk menyelamatkan kami. Ketika kami di tengah menghadapi berbagai kesulitan di dunia ini, kuatkanlah hati kami, jauhkanlah rasa ketakutan dari kami. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Thank you.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi kisah pada minggu hari ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab dia yang mengatakan jangan berzina, dia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengar firman. Saya ulangi, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk mengamini orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita silakan duduk. Untuk warta jemaat kita bisa sama-sama baca di grup WA KBP Sukatani.
Kita bernyanyi. Shalom, oras mari kita salutna. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan khotbah untuk minggu ke-14 setelah Trinitatis. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya 35 ayat 4 hingga ayat 10. Demikian bunyinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai.
sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa pandemi, secara khusus di masa PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh karena pandemi COVID-19, seorang pendeta akhirnya melakukan pelayanan lebih banyak via telepon dan sering dengan video call. Pendeta itu menyapa dan berdoa kepada jemaatnya. Ternyata pada suatu hari si ibu pendeta rindu sekali ingin berbicara dengan seorang ibu. Lalu pendeta itu mengambil handphonenya dan menelpon si ibu tersebut. Ternyata ketika pertama ditelepon, si ibu belum mau mengangkat handphonenya. Kedua kali juga sama seperti itu. Dan hingga ketiga kali, keempat kali. Ketika keempat kali pendeta itu menelpon si ibu, kemudian si ibu mengangkat teleponnya dan pendeta menyapa, mengatakan, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, dan mengajak si ibu kemudian berdoa. Dan mereka berdoa, di dalam doanya pendeta memohon kesembuhan bagi si ibu tersebut. Karena melalui video call tadi si pendeta melihat suasananya bahwa si ibu itu sedang ada di rumah sakit. Setelah mereka selesai berdoa dan melihat keadaan si ibu kurang kondusif, maka pendeta hanya mengakhiri pertemuan mereka walaupun via video call dengan mengatakan, tetap semangat ibu, lekas sembuh, Tuhan memberkati. Kemudian pendeta menutup handphonenya. Lalu 2 minggu berikutnya, si ibu ini menelpon balik pendeta dan dengan gembira mengatakan, terima kasih ibu pendeta, saya sudah sembuh dari COVID-19. Lalu dia bercerita keadaannya ketika ditelepon oleh si pendeta 2 minggu yang lalu. Ternyata si ibu itu sudah 2 minggu terpapar COVID-19 dan di ruang ICU di salah satu rumah sakit. Dan selama 2 minggu itu dia benar-benar berjuang melawan sakit karena terpapar COVID-19 itu. Dan dalam perjuangannya dia merasa sangat sedih dan bahkan sudah tawar hati, hampir putus asa. Dan saat itu juga dia melepaskan semua alat-alat kedokteran yang dipasang ke tubuhnya. Bahkan oksigen yang dia pakai ketika itu dia lepaskan. Dan dia mengatakan, saya sudah lebih baik mati. Dan ketika dia melepaskan semua alat-alat dari rumah sakit itu dan bahkan oksigennya, saat itulah pendeta bertelepon kepada si ibu itu. Dan si ibu itu menceritakan, memang dalam bahasa Batak dikatakan, ditikii nang pandita, dang be adong rohak kulai mengulu, idua sahuca sudia ka alat-alat ina adong di pamataku, doh oksigen bolokon, audok betu Tuhan ini ngabe Tuhan, otago biau mate daripada mengulu, dungi so adong malilingau ditadikon amatakku, anakku be so adong sisari honok kuna mengulon, otago biau mate. Itulah cerita si ibu itu. Dan dia mengatakan ketika pendeta menelpon saya dan mengatakan Tuhan mengasihi saya dan berdua bersama-sama dengan saya, disitulah kembali semangat saya
Dan kemudian saya panggil perawat untuk memasang kembali semua alat-alat yang saya pakai tadinya. Dan oksigennya juga dipasangkan. Dan ketika itu saya bertekad saya harus sembuh. Dan berdoa kepada Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Ternyata masih ada orang yang mengasihi saya. Dan bahkan Tuhan juga mengasihi saya. Demikianlah cerita si ibu tadi. Karena sapaan dan doa sang pendeta, dia mendapatkan kabar sukacita. Dia menjadi semangat kembali dan mau berjuang melawan COVID-19 itu. Bapak Ibu Saudara, dalam nats kita pun saat ini, suasana bangsa Israel, kondisi keadaan bangsa Israel, kondisi di dalam keputusasaan, tawar hati, menderita, karena mereka terancam oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Terutama karena bangsa Asyur yang sedang melakukan ekspansi kekuasaan. Bangsa Asyur yang akan menghancurkan Yerusalem dan bait suci Tuhan. Dan mereka sadari bahwa kota mereka akan hancur. Hal itulah yang membuat mereka menjadi takut dan gelisah. Mereka tawar hati. Tangan mereka menjadi lemah. Kaki mereka goyang. Mereka penuh dengan ketakutan. Hati mereka menjadi tawar. Tetapi dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan menyapa mereka dan mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihat, Tuhanmu akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan datang dan Tuhan yang berinisiatif akan menolong mereka, akan merubah suasana keadaan mereka. Tuhan akan datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan datang? Itu yang diceritakan dalam nats kita pada saat ini. Mulai dari ayat 5, ketika Tuhan datang, Allah akan memberikan atau melakukan pembaharuan. Mata orang-orang buta akan dijelitkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan dapat berjalan, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Artinya di situ harkat mereka, harkat kemanusiaannya akan dipulihkan. Ketika Tuhan datang, harkat kemanusiaan itu akan dipulihkan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Terjadi pembaharuan juga untuk alam semesta. Terjadi pelestarian akan alam semesta. Mulai dari ayat 7, mulai dari ayat 6b hingga ayat 7 itu dikatakan, mata air memancar di padang gurun, sungai di padang belantara, tanah pasir menjadi kolam, tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Ketika Tuhan datang, hidup yang gersang itu akan dirubah menjadi suasana yang sejuk. Alam semesta pun yang mendukung kehidupan manusia itu akan dirubah, diperbaharui oleh Tuhan, dilestarikan kembali. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Kenapa disebut menjadi Jalan Kudus? Karena orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Siapa itu orang-orang pandir? Orang-orang pandir itu orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak menentu arah jalannya. Orang-orang bodoh yang tidak menentu arah jalannya.
orang bijaksana, arah jalannya akan pasti. Bapak Ibu Saudara, dikatakan lagi, singa dan binatang buas tidak akan melintasi jalan itu. Artinya di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah terjamin keamanan dan keselamatan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan datang, masa lalu yang suram itu akan dirubah menjadi masa depan yang cemerlang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi hanya karena inisiatif Allah sendiri. Allah yang bertindak akan menolong bangsa pilihannya itu. Allah yang bertindak menolong bangsa Israel keluar dari Babilonia, dari penjajahan bangsa Asyur. Allah yang menyuruh Raja Koreshi, raja orang Persia yang tidak mengenal Tuhan, untuk memberikan kebebasan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang, maka sukacita kita akan digenapi. Dan ini juga menjadi petunjuk akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dan itu adalah inisiatif Allah sendiri, mengutus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia ini, melakukan pembaharuan kepada dunia ini, mengangkat harkat martabat manusia itu. Manusia itu dimanusiakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya manusia itu sudah di dalam kuasa dosa, kuasa maut. Tetapi karena kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, maka harkat kemanusiaan manusia itu dimanusiakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya adalah budak dosa, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan alam semesta ini juga kembali dilestarikan demi kesejahteraan manusia itu. Bahkan sungai, tanah pasir, tanah gersang dirubah menjadi, bahkan padang gurun, padang belantara, tanah pasir, tanah gersang dirubah menjadi mata air, sungai, kolam, sumber-sumber air yang menjadi sumber kehidupan manusia itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau dikatakan oleh nats firman Tuhan bagi kita saat ini? Yang pertama, mari tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang berpengharapan. Orang Kristen bukan orang yang berputus asa, yang gampang menyerah. Tetapi hidup kita ini adalah hidup yang berpengharapan. Di balik duka cita kita, tersedia sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Di balik semua penderitaan kita itu ada sukacita yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, asal kita mau berharap kepada Tuhan. Asal kita mau menguatkan hati kita. Dan jangan takut. Hilangkan rasa takut itu dari kehidupanmu. Dengan demikian Tuhan akan datang menolong kita. Ketika Tuhan datang menolong kita, maka mata rohani kita akan dibukakan untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik karya Tuhan di dalam kehidupan kita masa lalu dan karya Tuhan di masa sekarang. Dan kita akan melihat lagi banyak karya Tuhan di masa yang akan datang yang akan diberikan kepada kita. Ketika Tuhan datang, telinga kita akan dibukakan untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Kaki kita yang lumpuh, yang tidak mau lagi sujud bersembah kepada Tuhan. Kaki kita yang lumpuh, yang sudah susah untuk berjalan, datang ke hadirat Tuhan. Orang yang telah menerima Tuhan Yesus
maka kakinya akan senantiasa lebih sering sujud bersembah kepada Tuhan, berlutut menyembah Tuhan, dan datang ke hadirat Tuhan, bersekutu di baitnya yang kudus itu, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan mulutnya akan senantiasa, mulut orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan mengeluarkan kata-kata berkat seperti nats firman Tuhan minggu lalu. Kata-kata berkat, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membangun. Dan kita akan melihat ketika Tuhan akan datang, damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Ketika Tuhan datang dan kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita. Rasa takut itu akan jauh, karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kita, kuatkan hatimu dan jangan takut. Dalam kondisi kita sekarang yang sangat sulit ini, mungkin banyak di antara kita yang takut dan tawar hati. Bisa karena kondisi keadaan ekonomi yang sangat sulit, bisa karena pekerjaan yang tidak menentu, bisa karena di PHK dari pekerjaannya, karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin karena kehilangan orang yang dikasihi dan bahkan itu menjadi tulang punggung untuk mencukupi kehidupan keluarga. Tapi nats firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Kuatkan hatimu, jangan takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Seberat apapun itu, sesukar apapun keadaan yang kau hadapi sekarang, percayalah kepada Tuhan. Karena banyak cara Tuhan yang bisa menolong kita, yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Asal kita mau tetap berjuang dan jangan menyerah. Seperti si ibu tadi, dia semangat kembali, berjuang kembali, tidak mau menyerah, karena dia tahu ada Allah yang mengasihi dia. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Ketika kita sudah angkat tangan menyerah dengan sulitnya masalah yang kita hadapi, dengan beratnya perjalanan hidup ini, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, menolong dan menopang kita dalam perjalanan hidup ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, percayalah akan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Pertolongan Tuhan itulah yang kita andalkan dalam perjalanan hidup ini. Jika kita percaya dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita akan selalu rindu untuk membuka hati kita untuk didiami oleh Roh Tuhan. Membuka mata kita untuk melihat kebenaran-kebenaran karya Tuhan dalam kehidupan kita. Membuka telinga kita untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan menguatkan kaki kita, menetapkan langkah kita untuk senantiasa mengikut Kristus di dalam perjalanan hidup ini. Menguatkan kaki kita untuk senantiasa sujud hanya bersembah kepada Tuhan. Dan apabila Tuhan yang menuntun langkah kita, maka kita akan melihat, walaupun terkadang kita menderita, walaupun terkadang kita mengalami kesulitan-kesulitan, terkadang mengalami tantangan, persoalan hidup, tetapi ketika Tuhan yang menuntun hidup kita, ingat Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan dalam buku nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 408, dikatakan di situ, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
Ayat 2 dikatakan, di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan jalanku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Bahkan dari cadas di depan kita, Tuhan mampu membuat menjadi datang air yang sedap. Percayalah kepada pertolongan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Kuatkan hati. Jangan takut. Jangan tawar hati. Andalkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Percayalah pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Untuk itu, berserahlah. Jangan menyerah. Andalkan Tuhan dan serahkan segala pergumulanmu, maka Tuhan akan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Mengajak kami untuk mau hanya mengandalkan Tuhan dan bersandar percaya pada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesulit apapun keadaan hidup kami saat ini, sebanyak apapun derita persoalan hidup yang kami hadapi saat ini, Firman mengajak kami supaya kami mau menguatkan hati kami dan jangan takut. Karena Tuhan melihat kami, Tuhan menolong kami, Tuhan senantiasa mendengarkan seruan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya dengarkanlah doa kami dan biarlah kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Ketika kami di dalam pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan, baik kesulitan karena ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan di dalam keluarga, dan apapun pergumulan hidup kami saat ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mampu berjuang dan tetap semangat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Berkati setiap jemaat HKBP Sukatani, Saud Paulus dan semua orang yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Berkati mereka. Tolong mereka Bapa, supaya tidak ada satupun di antara kami yang karena beratnya penderitaan yang kami hadapi sekarang akhirnya putus asa. Tetapi biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi sukacita yang menguatkan hati mereka, yang menguatkan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan dan mau berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil membuka persembahan.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Amanginang.